bukan begitu. Nanti kalau masuk gereja itu kadang-kadang orang begitu sopo yuk. Padahal kalau lihat ini kan orang asing harus dilindungi, ya kan? Apalagi itu pada zaman apa itu zaman musim bom itu ya? Iya, Mo, itu yang ngeri, Mo. Wah, itu kejadiannya lucu-lucu. Kalau orang membawa tas ke gereja aja sudah dicurigai, isinya apa ya? Tresek, apalagi kalau pas tresek itu ya. Itu waktu itu aku di Surabaya, Mo. Mau gereja ke Santa Maria. Aku ditangkap loh, Mo. Gara-gara mau ke gereja, dianggap orang asing tadi. Terakhirnya dilihat KTP, aku mau beribadah gitu. Terakhirnya dia tentara ke dalam. Wah, mata tanah kecil. Ada garis keras. Kalau di Filipina itu ya masuk mall di lidah semuanya. Tapi itu belum zaman teroris tempat kita itu tahun sektor Filipina itu tahun 2008. Itu masuk mall itu digeledah, dilihat tasnya isinya apa. Terus kemudian mau dari tempat satu kampung ke tempat kampung itu ada namanya checkpoint. Jadi setiap kali mobil diberhentikan lalu dicek semua tentara-tentara itu. Wah, saya bilang sama mereka, ngeri juga itu. Sampai teman saya sekelas itu dibawain pistol. Saya bilang sama dia, kamu ini pastor atau militer? Karena pilihannya begini, pilihannya hanya kamu bawa pistol sendiri atau kamu dijaga tentara. Maka teman saya itu pilih bawa pistol. Maka ya kemana-mana bawa pistol itu. Pada waktu itu. Tapi ya sebenarnya kalau ngomong bawa pistol, ngomong bisa bawa pistol itu ya. Aneh ya, Mo. Lucu mau ini saya sampai bilang begitu. Di sini juga tubuh ini pasti. Tapi itu terjadi di Filipina. Jadi orang asing itu di kalangan orang Israel harus dilindungi itu. Karena seringkali orang asing ini menjadi sasaran penindasan. Maka harus dilindungi. Ayat 21 saya tadi dia jelas di ayat 21. Kas, jadi sesuatu yang kas, jurisprudensi hukum Israel. Jadi dasarnya sangat jelas, kamu dulu orang asing, maka sekarang ketika ada orang asing, kamu juga harus memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kamu. Jadi itu jurisprudensinya itu. Hukum yang saya kira sangat tegas dan jelas. Ayat 22 sampai 23. Janda, yatim piatu menjadi persoalan besar. Ayat-ayat ini menekankan keterlibatan ilahi. Masyarakat kokoh bila telah memperhatikan yang lemah. Itu sama dengan undang-undang kita kan? Jadi orang miskin dipelihara negara, yatim piatu. Dan anak-anak terlantar. Apa sebenarnya? Anak terlantar, orang miskin. Kewajiban negara itu. Tapi banyak berkeliaran itu. Kenapa? Banyak berkeliaran anak terlantar. Ya, mau diatur apa enggak sih kadang-kadang nggak mau diatur juga. Ada juga yang nggak mau kan, udah ada tempat rehab, panti sosial, diajari keterampilan, tapi orang lebih suka. Maka di Jawa Barat itu ada namanya kampung pengemis, misalnya seperti itu. Misalnya itu ada kampung poligami, ada kampung pengemis. Tetap sekali Jawa. Nah itu, jadi sebenarnya sangat jelas itu kalau janda, yatim piatu itu dijamin oleh bangsa, kekuatan bangsa. Maka sebenarnya menghina
orang miskin itu menghina Allah sendiri, itu persoalannya di sana. Maka memperlakukan orang miskin tidak baik itu ya berarti melawan Allah sendiri. Tapi di sini orang miskin mengemis itu bisa punya puluhan juta. Sekian menit berapa puluh ribu gitu. Satu jam, satu hari. Ya, kerja 8 jam itu. Ya, belum lama ini kan kakek, ada seorang kakek yang kedapatan berapa? Dapat ada uang ratusan juta. Orang itu mah paling gebuk mah. Wah, ya jangan. Saya waktu itu lihat di TV itu, coba itu mau diapakan? Ternyata dikembalikan ke kampungnya. Jadi uangnya tidak dirampas dan dia dikembalikan ke kampung. Ya itu yang sebenarnya yang baik itu begitu. Mudah-mudahan tidak kembali lagi. Bukan dia bercerita nanti di kampung. Nah, ya. Enak kembali Tapi kadang-kadang Masa lambang ya. Malah ngajari. uang 1.000 dan 2.000 kita itu yang membuat mereka kerasan di situ. Iya. Hanya kita mungkin hasilnya 2.000 ya, tapi membuat kerasan dia di situ. Berapa orang ya? Satu kali lampu merah itu aja udah berapa? Tapi mahasiswa banyak minta situ. Ya kan tahu lagi. Ya, itu beda, Oh, Bos. itu ada program itu. Nah, yang 25 sampai 27 tadi ya, bagus saya kira itu. 25 sampai 27. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Nah ini yang nggak mudah juga ini kan. Sulit ini Bang. Di prakteknya dalam masyarakat tidak gampang. Memutus tali silaturahmi ini Bang. Belok nanti dia kan kalau ketemu. Bisa terjadi. Tapi di dalam kalangan orang Yahudi praktek bunga ini juga pinter. Itu nanti kalau kita lihat perumpamaan mengenai, saya lupa akhirnya, perumpamaan mengenai bendahara yang tidak jujur. Ya, kita masih ingat toh? Ketika dia mau dipecat oleh tuannya, maka dia mengatakan, dipanggilin orang-orang yang berutang pada tuannya. Utangmu berapa? 100 pikul gandum. Ya sudahlah, kembalikan, tulis 80. Jadi prakteknya di kalangan orang Yahudi itu memang begitu. Si penghutang itulah yang menuliskan, sehingga dia tidak kena persoalan. Ketika ditanya, loh kok kamu membungakan? Saya tidak membungakan, karena orang itu menulis sendiri. Nah itu persoalannya yang disebut. Kalah-kalah. Iya itu yang terjadi. Maka di dalam kisah bendahara yang tidak jujur itu, kemungkinan besar bahwa orang itu memang pinjam 80 pikul gandum. Ada persoalan di sana. Jadi kan 100 pikul, ya sudahlah, kamu tulis 80. Kamu tulis, bukan saya menuliskan, kamu tulis. Kamu utang berapa minyak? Nah, kamu tulis dulu. Nah, kemungkinan besar bahwa orang itu memang meminjam seperti yang ditulis. Jadi apakah dia tidak jujur? Jujur. Karena orang itu memang pinjam 80 dan disuruh mengembalikan 80. Awalnya 100. Awalnya kan dia lah pinjam 80, terus dia nulis saya akan mengembalikan 100. Dia tulis sendiri awalnya. Nulis sendiri. Nah, itu ada persoalan di sana. Maka memang itu sebenarnya kalau dihitung-hitung itu judulnya
Apa memang bendara yang tidak jujur ya? Kenapa ya? Padahal kalau dilihat di dalam konteks ini sebenarnya menjadi bendara yang jujur. Itu akal-akalan, tapi yang mereka pintar kalau ditanya, oh bukan saya kok yang membungakan, mereka nulis sendiri. Ada persoalan. Jadi celah dia. Ayah pintar itu celah. Itu cara halus itu. Nggak terasa. Iya, karena orang menulis sendiri karena terserah kamu yang nulis. Ya cara hukum kan selalu gitu. Akan tetapi kan gitu. Nggak boleh akan tetapi. Ujungnya kan begitu selalu hukum. Nah, di situ ya, jadi yang pernah terjadi di situ. Maka kan kalau ditanya apakah kamu membungakan uang, enggak, saya nggak membungakan. Dia sendiri. Karena dia sendiri yang Mau menulis. Juga dengan riba sama. Sama. Sama deh. Bagi hasil.